Kita akan melanjutkan pembacaan di bab 2, yaitu dengan judul Orang Terkaya di Babilonia. Di Babilonia kuno hiduplah seorang yang amat kaya, Arkad namanya. Ia terkenal di mana-mana karena kekayaannya. Ia juga terkenal dermawan, ia sangat murah hati dalam bersedekah. Ia sangat murah hati terhadap keluarganya. Ia juga sangat royal dalam membelanjakan hartanya. Meskipun demikian, setiap tahun kekayaannya terus bertambah lebih daripada yang dikeluarkannya. Ada beberapa teman dari masa mudanya yang datang kepadanya dan berkata, Arkad, kau lebih beruntung dibandingkan kami. Kau telah menjadi orang terkaya di Babilonia, sementara kami jungkir balik untuk sekedar bisa bertahan hidup. Kau dapat mengenakan pakaian-pakaian terbagus dan dapat menikmati hidangan-hidangan lezat, sementara kami harus cukup puas bila dapat mendandani keluarga kami dengan pakaian seadanya dan memberi mereka makanan ala kadarnya. Teman lain menimpali, padahal dulunya kita sama. Kita belajar pada guru yang sama. Kita memainkan mainan-mainan yang sama. Dan dalam pelajaran maupun permainan, kau sama sekali tidak lebih unggul dari kami. Dan dalam tahun-tahun berikutnya, kau sama sekali bukan warga negara yang lebih terhormat dibandingkan kami. Akad masih diam ketika teman itu melanjutkan. Menurut penilaian kami, selama ini kau juga tidak bekerja lebih keras atau lebih tekun ketimbang kami. Lantas, mengapa perubahan nasib hanya memperbolehkanmu seorang diri untuk dapat menikmati segala kenikmatan hidup dan melupakan kami, padahal kita sama-sama layak menerimanya? Maka Arkad pun menunjukkan keberatannya terhadap pendapat mereka dan berkata, bila selama ini kalian tidak mendapatkan lebih dari sekedar cukup untuk bertahan hidup, itu karena kalian telah gagal mempelajari hukum-hukum yang mengatur tumbuh dan berkembangnya kekayaan, atau karena kalian tidak memperhatikan hukum-hukum itu. Dewi Fortuna adalah dewi kejam yang tidak terus-menerus memberi keberuntungan. Ia membawa kehancuran kepada hampir setiap orang yang mendapatkan kekayaan bukan karena usaha dan kerja keras mereka sendiri. Ia membuat orang-orang lepas kendali dan segera membelanjakan segala yang mereka terima, serta membiarkan mereka dilanda nafsu dan keinginan yang tidak mampu mereka penuhi. Sementara orang-orang lain yang disukainya justru menjadi penapuk harta, yang takut membelanjakan apa yang mereka miliki karena tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan mengganti bagian yang mereka belanjakan itu. Mereka akan makin diliputi ketakutan terhadap para penjara, dan dengan kelimpahan harta, mereka justru merasa hampa dan diam-diam dirundung sengsara. Arkad berhenti sejenak untuk melihat reaksi teman-temannya sebelum meneruskan. Mungkin ada orang-orang lain yang hanya karena nasib baik dan tanpa bekerja keras bisa mendapatkan kekayaan besar dan dapat terus menambahkannya menjadi makin besar, seperti menjadi warga masyarakat yang bahagia dan puas. Tetapi, ketahuilah bahwa jumlah mereka tidak banyak. Dari mulut ke mulut saya mendengar kabar dan tahu siapa mereka itu. Renungkanlah orang-orang yang mewarisi harta secara tiba-tiba dan lihatlah apakah tidak seperti itu kejadiannya. Melihat apa yang terjadi pada orang-orang kaya, yang menjadi kaya hanya karena mewarisi kekayaan orang tua mereka dan bukan karena kerja keras mereka sendiri. Teman-teman Arka tahu bahwa kata-kata itu memang benar adanya. Salah satu di antara mereka memberanikan diri. Itu semua benar, Arkad. Karena itulah kami ingin tahu, bagaimana kamu bisa begitu kaya dan dapat terus menambah kekayaanmu. Di masa mudaku, aku berkontemplasi dan melihat bahwa banyak hal baik yang bisa membuat kita bahagia dan puas. Aku menyadari bahwa kekayaan tidak lebih meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan itu. Kekayaan adalah kekuatan. Dengan kekayaan banyak hal yang menjadi mungkin. Semua temannya sudah tahu hal itu, dan semuanya mengangguk-angguk. Kekayaan memungkinkan kita menghias rumah dengan perabot-perabot terindah. Kita bisa berlayar sampai samudra nan jauh di ujung dunia. Kita bisa berpesta pora menikmati segala kelezatan yang tersedia di daerah-daerah yang jauh. Kita bisa membeli perhiasan-perhiasan terindah, buatan tukang pandai emas dan berlian terbaik. Bahkan kita bisa membangun kuil-kuil besar bagi para dewa. Coba bayangkan, kita bisa melakukan semua hal baik yang memberi kepuasan bagi indera maupun jiwa kita. Anggukan teman-temannya makin dalam dan cepat.
Mereka tidak banyak mengalami itu, tapi dapat membayangkannya. Lebih dari itu, mereka mengharapkannya. Dan ketika aku menyadari semua ini, aku memutuskan akan menuntut bagianku atas hal yang baik dari kehidupan ini. Aku tidak boleh jauh dari segala yang baik itu, apalagi menjadi orang yang dengan iri memandang orang lain menikmatinya. Aku tidak akan puas sekedar menutupi tubuhku dengan pakaian-pakaian termurah, kendati pun itu pantas. Aku tidak akan puas dengan kemewahan seorang miskin. Sebaliknya, aku akan menjadikan diriku sebagai tamu dalam perjamuan pesta dari segala hal yang baik itu. Kau sudah mencapai apa yang kau inginkan, Arkat. Kami akan begitu berterima kasih bila kau mengajarkan kepada kami caranya. Seperti kalian sendiri ketahui, sebagai anak seorang pedagang sederhana, anak salah satu keluarga besar tanpa harapan mendapatkan warisan, boleh dibilang aku tidak memiliki bekal yang cukup. Seperti yang kalian katakan dengan jujur, aku tidak memiliki kemampuan atau kebijaksanaan yang luar biasa. Aku menyadari hal itu dan tahu bahwa bila aku mau meraih apa yang aku inginkan, tentu dibutuhkan waktu. Lebih dari itu, aku harus belajar. Ya, butuh waktu dan semangat belajar, kata salah seorang temannya menimpali. Dalam soal waktu, semua orang memilikinya dengan berkelimpahan. Kalian ya, setiap orang dari kalian telah membiarkan cukup banyak waktu yang bisa membuat diri kalian kaya raya berlalu begitu saja. Kini kalian mengakui bahwa tidak ada yang dapat kalian banggakan selain keluarga kalian yang baik. Kenyataan itu pahit, tetapi benar adanya, dan kawan-kawan Arkad hanya bisa mengiyakan. Mengenai pelajaran, tidakkah guru kita yang bijaksana telah mengajari kita bahwa ada dua cara macam pelajaran, yakni pelajaran tentang hal-hal yang telah kita pelajari dan kita ketahui, dan pelatihan yang mengajari bagaimana kita dapat mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Maka dari itu aku memutuskan untuk mencari tahu bagaimana orang dapat menumpuk kekayaan. Ketika telah menemukan caranya, aku menganggap tugas pula untuk mewujudkannya, dan ternyata aku dapat melakukan tugas itu dengan baik. Kisahmu akan menjadi pelajaran bagi kami, Arkad. Gembira sekali kami boleh mendengarkannya. Dulu aku mendapat pekerjaan sebagai seorang juru tulis di kantor pencatatan di lingkungan wali kota, dan setiap hari aku harus bekerja dalam waktu yang lama di atas lempeng-lempeng batu tulis. Minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Aku terus bekerja, tetapi tidak ada apapun yang dapat kupamerkan dalam hal pendapatanku. Uang yang kuperoleh hanya cukup untuk membiayai makan, pakaian, kurban silih bagi para dewa, serta hal-hal lain yang remeh-temeh dan sudah tidak dapat kuingat lagi. Tapi aku tetap pada niatku. Teman-temannya mengerti apa artinya perjuangan. Bahkan orang terkaya di Babilonia pun harus berakit-rakit ke hulu sebelum berenang ke puncak keberhasilannya. Suatu hari, Algamis, orang yang menjadi kaya karena dengan cara meminjamkan uang, datang ke rumah wali kota dan meminta salinan hukum ke-9. Ia berkata kepadaku, aku harus sudah mendapatkannya dalam 2 hari ini, dan bila tugas ini kau selesaikan, aku akan memberimu 2 keping perunggu. Maka aku pun bekerja keras. Tetapi naskah hukum itu begitu panjang, dan ketika Algamis kembali, tugasku itu belum selesai. Ia sangat marah dan andaikan aku ini budaknya, pasti aku sudah dipukulinya. Aku tahu bahwa wali kota tidak akan mengizinkannya menyiksaku, maka aku tidak takut dan kukatakan kepadanya, Algamis, kau kaya raya. Beritahu aku bagaimana aku juga bisa menjadi kaya. Maka aku akan mengukir batu tulis ini sepanjang malam, sehingga ketika mentari terbit esok hari, salinan ini pasti sudah selesai. Ia tersenyum dan menjawab, dasar licik kau. Oke, kita akan menyebutnya sebagai tawar-menawar. Sepanjang malam itu aku terus mengukir. Punggungku terasa pegal linu, bau asap lilin tidak hanya membuat kepalaku pusing, bahkan kedua mataku hampir tidak dapat melihat. Ya, campuran antara kantuk dan perih karena asap. Tetapi ketika ia kembali esok harinya, lempeng-lempeng itu telah selesai. Sekarang, kataku, ceritakan apa yang telah kau janjikan. Kau telah memenuhi bagianmu dari tawar-menawar kita.
"Anakku," katanya dengan lembut, "dan sekarang aku siap memenuhi bagianku. Akan aku beritahukan kepadamu hal-hal yang ingin kau ketahui karena sekarang telah menjadi orang tua, dan lidah tua suka ngoceh, bukan? Dan ketika orang muda datang kepada orang tua untuk minta nasihat, ia mendapat kebijaksanaan yang mungkin harus mereka peroleh sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi terlalu sering orang-orang muda beranggapan bahwa orang tua hanya mengetahui kebijaksanaan dari masa yang telah lampau, dan karena itu tidak mendapatkan untung apa-apa. Tapi ingatlah ini, matahari yang bersinar hari ini adalah matahari yang dulu bersinar ketika ayahmu dilahirkan, dan akan terus bersinar ketika cucu terakhirmu kembali ke pangkuan kegelapan. Aku telah bertekad untuk belajar Algamis. Nasihatmu akan kujunjung tinggi, kataku. Pikiran orang muda, lanjutnya, merupakan sinar cemerlang yang memancar seperti meteor yang kerap membuat langit berpendaran. Tetapi kebijaksanaan orang tua seperti bintang tetap yang bersinar tanpa berubah sehingga dapat menjadi gantungan petunjuk arah bagi para pelaut. Perhatikan benar-benar kata-kataku, sebab bila tidak, kau akan gagal menangkap kebenaran yang akan aku beritahukan kepadamu. Dan kau akan beranggapan bahwa kerja kerasmu semalaman sia-sia saja. Kemudian ia memandangku dengan tajam dari balik alisnya yang putih lebat, dan bersuara dengan nada berat dan tegas. Kutemukan jalan menuju kekayaan ketika aku memutuskan bahwa sebagian dari seluruh perolehanku harus kusisihkan untuk diriku sendiri. Demikian juga kau. Kemudian ia memandangku dengan pandangan yang dapat kurasakan kejam, tetapi ia tidak berkata-kata lebih lanjut. "Cuma itukah?" tanyaku. Katanya, "Itu sudah cukup untuk mengubah hati seorang penggembala domba menjadi hati seorang pemberi utang. Tetapi, bukankah semua yang aku dapatkan merupakan milikku yang harus ku sisihkan untuk diriku?" Tanyaku lagi. "Sama sekali tidak," jawabnya. "Bukankah kau harus membayar penjahit baju? Tidakkah kau harus membayar pembuat sandal? Tidakkah kau harus membayar hal-hal yang kau makan? Dapatkah kau hidup di Babilonia tanpa mengeluarkan sepeser pun? Apa yang dapat kau perlihatkan atas pendapatan-pendapatanmu bulan lalu? Bagaimana dengan tahun lalu? Bodoh, kau membayar semua orang selain dirimu sendiri. Benar-benar bodoh, kau bekerja demi orang lain. Kau seperti budak yang bekerja hanya demi makanan dan pakaian yang diberikan oleh majikanmu. Dan kau sendiri tak punya apa-apa selain itu." Matanya membara memandangiku, sambil ia berucap, "Kalau kau simpan bagi dirimu sendiri 1/10 dari seluruh pendapatanmu, berapa banyak yang akan kamu dapatkan dalam 10 tahun?" Aku tidak terlalu bodoh dalam soal hitung-menghitung, maka ku jawab, "Sebanyak yang kuperoleh selama setahun." "Jawabanmu hanya separuh benar," sergahnya. "Setiap keping emas yang kau tabung adalah budak yang harus bekerja bagimu. Setiap keping tembaga yang dihasilkan oleh keping emas itu juga harus dapat memberi penghasilan bagimu. Kalau kau ingin jadi kaya, yang kau tabung juga harus menghasilkan, dan anak-anaknya pun juga harus memberi penghasilan, sehingga semuanya dapat membantumu memberikan kelimpahan yang kau inginkan. Kau pikir aku mencurigaimu atas pekerjaanmu semalam itu?" Lanjutnya, "Tetapi sebenarnya aku membayarmu 1000 kali lebih banyak bila kau punya kecerdasan untuk menangkap kebenaran yang kusampaikan kepadamu. Sebagian dari seluruh pendapatanmu adalah milik yang harus kau sisihkan untuk dirimu. Kau tidak boleh kurang dari 1/10-nya. Tidak peduli seberapa sedikit yang kau dapatkan. Ya, minimal 1/10-nya. Kalau bisa ya lebih besar lagi. Bayar dulu dirimu. Jangan membeli baju dan sandal lebih daripada yang dapat kau bayarkan dari sisanya. Dan masih ada cukup untuk sisa makanan serta uang sosial dan kurban silih bagi para dewa. Kekayaan itu seperti pohon yang tumbuh dari benih yang kecil. Keping tembaga pertama yang kau tabung merupakan benih dari mana pohon kekayaanmu akan terus tumbuh. Makin cepat kau tanam benih itu, makin cepat pula pohon itu tumbuh. Dan makin rajin kau pupuk dan sirami pohon itu dengan
terus-menerus mengisi tabungan. Semakin cepat pula akan kau nikmati kerimbunan di bawah naungannya. Setelah berkata demikian, ia mengambil lempengan-lempengan batu tulisannya dan pergi. Kupikirkan dalam-dalam apa yang telah dikatakannya kepadaku, dan tampaknya masuk akal juga. Maka kuputuskan untuk mencobanya. Setiap kali aku mendapat bayaran, kuambil 1/10 dari setiap tembaga dan kusembunyikan. Anehnya, aku tidak merasa kekurangan dana dibandingkan sebelumnya. Aku perhatikan tidak banyak bedanya dengan ketika aku tidak menyisihkannya. Tetapi sejalan dengan pertumbuhannya tabunganku, kerap aku tergoda untuk menggunakannya untuk membeli barang-barang bagus yang dijajakan para pedagang yang diangkut dengan unta-unta dan kapal-kapal dari negeri orang-orang Fonisia. Tetapi dengan bijaksana aku menahan diri. Pada bulan ke-12, Algamis kembali lagi dan berkata kepadaku, "Anakku, apakah kau telah membayar dirimu sendiri, tidak kurang dari 1/10 dari seluruh yang kau dapatkan pada tahun lalu?" Aku menjawab dengan bangga, "Ya guru, sudah." "Bagus," jawabnya sambil membungkuk ke arahku. "Apa yang telah kau lakukan dengan tabungan itu?" "Aku berikan kepada Amsur, pembuat batu bata. Ia bilang akan berkelana melalui laut-laut, dan di Tirus ia akan membelikanku perhiasan langka karya orang-orang Fonisia. Bila kembali nanti kami akan menjual perhiasan itu dengan harga tinggi dan berbagi keuntungan." "Setiap orang bodoh memang harus belajar," gerutunya. "Apa maksudmu, guru?" kataku, sama sekali tak menduga bahwa dia akan bereaksi begini. Kukira dia akan memujiku. "Kenapa kau mengandalkan pengetahuan seorang pembuat batu bata? Kalau kau mau berbisnis perhiasan, apakah kau akan pergi kepada seorang pembuat roti untuk bertanya tentang bintang-bintang? Demi jubahku, kau akan pergi ke ahli perbintangan, bukan? Kalau saja kau gunakan otakmu untuk berpikir." Betapa bodohnya aku. Kukira aku telah melangkah dengan bijaksana, ternyata sama sekali tidak. Dan aku mulai khawatir. "Tabunganmu hilang, anak muda. Telah kau cabut pohon kekayaanmu sampai ke akar-akarnya. Sekarang, tanamlah pohon lain. Coba lagi. Dan lain kali bila kau membutuhkan nasihat tentang perhiasan, pergilah ke pedagang permata. Bila kau ingin tahu seluk-beluk domba, pergilah ke gembala. Nasihat memang gratis, tetapi perhatikan bahwa kau hanya mengambil apa yang memang layak diambil. Orang yang meminta nasihat tentang tabungannya kepada orang yang tidak berpengalaman akan membayar dengan tabungannya itu apabila nasihat itu terbukti keliru." Setelah mengatakan ini, ia pun pergi. "Jadi uangmu memang lenyap?" tanya salah seorang teman Arkad. Ternyata begitu, seperti yang dikatakannya. Orang-orang Fonisia memang para penjahat, dan mereka menjual kepada Amsur pecahan-pecahan kaca yang tidak ada harganya, walau tampak berkilau seperti batu mulia. Tetapi karena Algamis telah memperingatkan, aku pun menabung lagi setiap 1/10 tembaga. Dan karena telah membangun kebiasaan menabung itu, aku tidak mengalami kesulitan lagi. Sekali lagi, 12 bulan kemudian Algamis mendatangi ruangan para juru tulis dan menyapaku. "Kemajuan apa yang telah kau dapatkan sejak terakhir aku bertemu denganmu?" "Aku membayar diriku sendiri dengan setia," jawabku. "Dan sekarang tabunganku telah kupercayakan kepada Anger, pembuat perisai, untuk membeli perunggu, dan pada setiap bulan keempat ia membayar pinjamannya kepadaku." "Bagus. Lalu apa yang kau lakukan dengan pinjaman itu?" "Aku berpesta dengan madu dan anggur terbaik dan juga kue. Aku juga sudah membeli jubah jingga, dan suatu hari nanti aku mau membeli seekor keledai untuk kutunggangi." Itu ditertawakan oleh Gamis. "Kau memakan anak-anak tabunganmu. Lantas bagaimana kau dapat mengharap mereka bekerja bagimu? Dan bagaimana mereka dapat menghasilkan anak-anak lagi yang juga akan bekerja bagimu? Pertama-tama bangunlah sebuah pasukan dari budak-budak emas. Baru setelah itu banyak pesta akan kau nikmati tanpa penyesalan." Berkata demikian, ia pun berlalu. Aku tidak bertemu dengannya selama 2 tahun, sampai kemudian ia kembali sekali lagi. Wajahnya penuh dengan kerut-merut, dan kedua matanya hampir tertutup. Ia tampak tua sekali, dan ia pun berkata kepadaku, "Arkad,
Apakah kau telah mencapai kekayaan yang kau impikan? Belum sepenuhnya, tetapi sebagian telah kudapatkan dari kekayaanku yang menghasilkan kekayaan lagi, dan hasil-hasilnya pun menghasilkan lebih banyak lagi. Apakah kau masih mengambil nasihat para pembuat batu bata? Mereka memberikan nasihat-nasihat yang bagus tentang pembuatan batu bata, jawabku. Arkad, lanjutnya, kau telah belajar dengan baik. Pertama, kau telah belajar hidup dengan lebih sedikit uang daripada yang kau dapatkan. Selanjutnya, kau belajar mencari nasihat dari mereka yang memiliki keahlian melalui pengalaman yang mereka dapatkan. Dan akhirnya, kau belajar untuk membuat emas bekerja buatmu. Kau telah mengajari dirimu sendiri cara mendapatkan uang, bagaimana menyimpannya, dan bagaimana menggunakannya. Karena itu, kaulah yang mendapatkan kedudukan dan tanggung jawab. Aku sudah jadi orang tua, anak-anakku cuma memikirkan bagaimana memboroskan uang, tetapi tidak sedikit pun memikirkan pemasukan. Aku punya banyak harta, dan aku kebingungan bagaimana mengolahnya. Bila kau mau pergi ke Nippur dan mengolah tanah-tanahku di sana, aku akan membuatmu menjadi mitraku, dan kau kelak akan mendapatkan bagian dari hartaku. Maka aku pun pergi ke Nippur dan mengurus harta miliknya yang ternyata sangat besar. Karena aku pernah ambisi dan telah menguasai 3 aturan bagaimana bisa mengelola kekayaan dengan sukses, aku juga bisa memperbesar nilai harta bendanya. Maka aku pun mendapatkan kemakmuran besar. Ketika Roh Algamis berangkat menuju dunia kegelapan, aku mendapatkan bagian harta bendanya seperti yang telah diaturnya menurut hukum. Begitulah cerita Arkad. Dan ketika ia telah selesai dengan kisahnya, salah seorang sahabatnya berkata, "Kau memang benar-benar beruntung sehingga bisa menjadi pewaris Algamis." Beruntung? Mungkin. Tapi sejauh menyangkut keberuntungan, yang kau sebut keberuntungan itu cuma sebatas aku memiliki keinginan untuk hidup makmur, jauh sebelum aku bertemu dengannya. Bukankah selama 4 tahun aku membuktikan kebulatan tekadku dengan menyimpan 1/10 dari seluruh pendapatanku? Apakah kau akan menganggap seorang nelayan sekedar bernasib baik bila ia telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun untuk mempelajari kebiasaan-kebiasaan ikan, sehingga kendati angin berubah-ubah, jaring ikannya selalu memberi hasil yang banyak? Kesempatan adalah Dewi yang tak mau repot-repot membuang-buang waktu dengan mereka yang tidak siap. Kau punya tekad yang kuat untuk terus bertahan, kendati pada tahun pertama kehilangan seluruh tabunganmu. Kau tidak bisa dalam hal itu, kata sobatnya yang lain. Tekad, kekuatan, kehendak, seru Arkad. Omong kosong apa lagi itu? Apakah kau pikir kekuatan kehendak akan memberi orang kekuatan untuk mengangkat beban yang tidak dapat dipikul oleh seekor unta, atau untuk menarik beban yang tidak dapat ditanggung oleh seekor sapi? Kekuatan kehendak itu cuma sekedar niat untuk melakukan tugas yang kau tetapkan sendiri untuk kau kejar. Bila kau menetapkan suatu tugas bagi diriku sendiri, betapapun sekecilnya, aku harus menuntaskannya. Dengan cara apa lagi aku bisa punya kepercayaan terhadap diriku sendiri untuk melakukan hal-hal yang penting kalau aku sudah mengatakan selama 100 hari ketika aku menyeberang jembatan ke kota, aku akan mengambil sebutir kerikil dan melemparkannya ke sungai. Aku akan melakukannya. Bila pada hari ketujuh aku lewat begitu saja tanpa mengingatnya, aku tidak akan berkata kepada diriku sendiri, besok aku akan melemparkan 2 butir kerikil untuk menggenapi apa yang terlewatkan itu. Sebaliknya, aku akan kembali menyeberang jembatan itu dan melemparkan kerikil ke sungai. Begitu juga pada hari ke-20, aku tidak akan berkata, Arkad, ini tidak ada gunanya. Untuk apa sih melemparkan kerikil setiap hari? Lemparkan saja, segenggam, dan kau sudah akan selesai melakukannya. Tidak, aku tidak akan berkata demikian, juga tidak akan melakukannya. Ketika aku menetapkan suatu tugas bagi diriku sendiri, aku akan menyelesaikannya. Maka aku akan hati-hati untuk tidak memulai dengan tugas-tugas yang sulit dan tidak praktis, karena sebenarnya aku lebih suka menikmati saat senggangku. Salah seorang sobat angkat bicara, bila yang kau katakan itu benar, dan tampaknya memang begitu, bukankah bila semua orang melakukannya tidak akan ada cukup kekayaan untuk sekitar kita? Kekayaan tercipta bila orang menggunakan tenaganya, jawab Arkad. Bila orang kaya membangun sebuah istana,
Apakah emas yang dibayarkannya hilang? Tidak. Si pembuat batu bata memiliki sebagian darinya, dan tukang pun mendapatkan bagian darinya. Demikian pula halnya dengan seniman. Setiap orang bekerja dalam proyek itu mendapatkan bagian darinya. Namun ketika istana itu selesai, apakah itu tidak sebanding nilainya dengan biayanya? Dan apakah tanah di mana istana itu dibangun tidak boleh berharga karena istana itu berada di atas sana? Dan apakah tanah-tanah yang berdekatan dengannya tidak akan berharga lebih tinggi karena kedekatannya? Kekayaan tumbuh dengan cara-cara yang ajaib. Tak seorang pun dapat meramalkan batasannya. Tidakkah orang-orang Ponisia membangun kota-kota megah di atas pantai-pantai kosong dengan kekayaan yang berasal dari kapal-kapal dagang mereka di laut? Lantas, apa nasihatmu supaya kami pun bisa menjadi kaya? Tanya salah sobatnya. Tahun-tahun telah berlalu dan kami tidak lagi muda, dan kami tidak punya apa-apa yang bisa ditanamkan. Aku menasihatkan agar kalian mengambil kebijaksanaan, algamis, dan berkata kepada diri kalian sendiri, sebagian dari seluruh pendapatanku harus kusisihkan. Katakan itu pada pagi hari ketika kalian baru saja bangun. Katakan itu pada siang hari, katakan itu pada malam hari. Katakan itu setiap jam, setiap hari. Katakan itu kepada diri kalian sendiri sampai kata-kata itu menjulang seperti huruf-huruf api menembus langit. Biarkan kata-kata itu tertanam dalam diri kalian. Isilah diri kalian sendiri dengan pikiran itu. Kemudian ambillah bagian seberapapun yang kiranya cukup bijaksana. Jangan sampai kurang dari 1/10 dan sisihkanlah. Bila perlu, atur lagi pengeluaran kalian lainnya. Tapi sisihkan dahulu bagian itu. Segera akan kalian sadari betapa kaya rasa memiliki suatu harta yang kalian kumpulkan sendiri. Dengan bertambahnya harta, kalian akan makin bersemangat. Kegembiraan hidup yang baru akan menggentarkan kalian. Kalian akan lebih bersemangat untuk melakukan usaha yang lebih besar guna mendapatkan lebih banyak lagi. Karena dengan meningkatkannya pendapatan kalian, bukankah bagian yang akan kalian sisihkan untuk diri sendiri juga akan bertambah besar? Kemudian, belajarlah membuat harta kalian bekerja bagi kalian. Buatlah ia menjadi budak kalian. Buatlah anak-anaknya, berikut anak-anak dari anak-anaknya, juga bekerja bagi kalian. Pastikan agar ada jaminan pendapatan bagi masa depan kalian. Perhatikan orang-orang yang sudah tua dan jangan lupa bahwa di kemudian hari kalian pun akan menjadi salah satu di antara mereka. Karena itu, tanamlah harta kalian dengan sangat saksama supaya tidak hilang. Bunga yang tinggi atau pendapatan yang besar atau investasi kalian kadang-kadang seperti putri duyung yang menipu. Nyanyiannya begitu merdu sehingga menjerumuskan orang yang tidak waspada dan mengempaskannya pada batu-batu karang kerugian dan penyesalan. Teman-teman Arkad mengerti benar bahaya besar yang dialami oleh para pelaut. Banyak kisah telah mereka dengar, bagaimana para pelaut menemui ajal mereka karena terbujuk oleh nyanyian merdu Putri Duyung. Karena mereka terlena oleh nyanyian indahnya, perahu mereka kandas, terempas di karang terjal. Aturlah juga agar para keluargamu tidak berkekurangan bila para dewa memanggilmu menuju kerajaan mereka. Sebab perlindungan sedemikian selalu mungkin dilakukan dengan cara menyisihkan sedikit dari pendapatanmu secara teratur. Karena itu, orang yang cermat tidak akan menunda-nunda sampai memperoleh pendapatan yang besar, dan baru kemudian menyisihkan sebagian untuk hari depan. Mintalah nasihat dari orang-orang bijaksana. Mintalah nasihat dari orang-orang yang sehari-hari bekerja mengelola uang. Nasihat mereka yang benar-benar ahli akan menyelamatkanmu dari kesalahan yang pernah kulakukan ketika aku mempercayakan uangku kepada Amsur, si tukang batu bata itu. Pendapatan yang kecil dan terjamin jauh lebih baik daripada risiko. Menikmati hidup sementara kau masih ada di sini. Jangan terlalu menyiksa diri dan berusaha menabung terlalu banyak. Bila 1/10 dari seluruh pendapatanmu merupakan jumlah yang dapat kau sisihkan dengan enak, puaslah dengan bagian itu. Hiduplah sesuai dengan pendapatanmu dan jangan biarkan dirimu terlalu kikir dan takut akan menggunakannya. Hidup ini baik dan kaya dengan hal-hal yang berharga dan pantas dinikmati. Sobat-sobatnya berterima kasih kepadanya, kemudian pergi. Sebagian terdiam karena mereka tidak punya bayangan sama sekali dan tidak dapat memahaminya. Beberapa malah bersikap sarkastis karena mereka beranggapan bahwa orang yang begitu kaya mestinya mau berbagi dengan teman-temannya yang tidak begitu beruntung.
Tetapi ada sebagian lainnya yang terlihat berbinar karena ada cahaya baru di mata mereka. Mereka menyadari bahwa Algamis menyempatkan diri setiap kali datang ke rumah para juru tulis itu karena ia sedang mengawasi seseorang yang berusaha keras keluar dari kegelapan menuju terang. Ketika orang itu telah menemukan terang cahayanya, sebuah tempat telah menunggunya. Tak seorang pun dapat mengisi tempat itu sampai ia telah mendalami pemahamannya sendiri, sampai ia siap mendapatkan peluang. Yang terakhir itu adalah orang-orang yang dalam tahun-tahun berikutnya kerap kali mengunjungi Arkad, yang dengan sukacita menerima. Ia menasihati mereka dan memberikan kebijaksanaannya kepada mereka secara gratis, sebagaimana yang selalu dilakukan dengan senang hati oleh orang-orang yang berpengalaman luas. Arkad membantu mereka menanamkan tabungan mereka sehingga tabungan itu dapat menghasilkan bunga yang bagus dan dengan aman dan tidak hilang ataupun terjebak dalam investasi yang tidak menghasilkan. Titik balik dalam kehidupan orang-orang ini terjadi ketika mereka menyadari kebenaran yang disampaikan oleh Algamis kepada Arkad dan oleh Arkad diteruskan kepada mereka.